warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Hai Cece. Hai Dan. Kita hari ini spesial. Spesial apa tuh? Kita kedatangan Ustadzah Oki Sekian Dewi. Assalamualaikum Ustazah. Gimana yang mau jawab karena bukan nama saya. Kita ada Ibu Benita. Mirip kan wajahnya? Iya, mirip Bu Benita. Assalamualaikum Bu Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ben ini adalah seorang psikolog, juga Psikolog. menjadi dosen juga Di ceritanya. Unipar. Di Unipar. Ya. Kita akan bahas apa ini Dan hari ini Dan? Oke, kita akan membahas sesuatu Ngobrol apa ya? Kita akan membahas itu good looking versus good personality. Oke. Kira-kira nih yang dibutuhkan seseorang ini good looking lah dulu, good personality kah, atau dua-duanya ini? Atau nggak usah dua-duanya, nggak usah bikin dua-duanya deh, gitu ya, ribet banget gitu ya. Kan harus mikirin penampilan, harus mikirin kepribadian ya kan. Oke, kita tanya dulu Caca ke Bu Ben ini. Oke. Ke good looking, sebenarnya good looking itu yang seperti apa sih Bu Ben? Oke. Hari ini kita akan membahas tentang good looking ya, dengan good personality begitu. Kalau kita membahas terkait dengan good looking, tentunya kita akan mengartikan terlebih dahulu apa itu good looking, begitu kan ya, biar sama. Sepertinya di medsos itu sudah banyak yang membicarakan terkait dengan good looking begitu. Cuman mari kita pahami bersama apakah good looking itu apakah hanya cukup dengan good looking, kan begitu nggih Pak Dedi? Yang saya pahami ya, good looking itu kan memang baik untuk dilihat begitu kan. Nah, ketika kita membahas masalah baik untuk dilihat berarti berkaitan dengan penampilan. Oke. Nah, identiknya lagi good looking ini dengan ketampanan dan kecantikan. Oke. Nah, tapi ternyata good looking itu tidak hanya sebatas itu masih ada yang luas lagi. Good looking, Apa itu Bu Ben? apakah itu? Iya, oke. Banyak banget ya kalau ngobrol sama orang Iya, psikolog iya, ya. begitu Pengertiannya lah ya. jadi panjang kali lebar kali tinggi gitu. Aku pikir yang good looking tuh yang bisa dilihat gitu aja, yang enak dilihat Oke, gitu. secara visual gitu ya. Oke. Ternyata enggak. Ternyata tidak Lanjut ya. Jadi tidak hanya sekedar kita lihat tampan, cantik gitu, Bu Eki cantik, Pak Dedi itu ganteng, tidak seperti itu. Tapi ternyata good looking itu juga berkaitan dengan perilaku, ya, attitude, ya, sikap. Kemudian juga berkaitan dengan fisik, terutama penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimanalah kelihatan menarik secara fisik. Oke. Good looking itu seperti itu. Menarik secara Berarti fisik. bergeser ya? Iya, begitu. Pengertiannya bergeser. Yang bergeser. awalnya cuma mungkin cakep, cakep. cantik gitu, Oke, terus sekarang iya. bergeser gitu ya. Oke. Menarik secara fisik. Fisik. Oke. Oke, Kita begitu. beralih ke good personality. Oke, sekarang kita membahas good personality ya. Personality ini kita kaitkan dengan kepribadian tentunya ya. Setiap manusia itu memiliki kepribadian. Kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari kepribadian. Nah, kepribadian itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh individu ya, yang berkaitan dengan perilaku, sikap, perasaan, dan itu konsisten. Oh. Begitu konsisten kepribadian itu. Oke. Nah, ada juga pengertian yang lain bahwa kepribadian itu ya pola khusus yang dimiliki oleh individu begitu ya, yang berkaitan dengan psikis dan perilaku. Dan pola ini sangat berhubungan dengan interaksi antara individu dengan lingkungan. Gitu. Lengkap banget nih Dan, kayak baca buku deh. Karena sebelum kita memahami kepribadian, kita harus tahu apa sih Teorinya kepribadian bagaimana, itu, begitu. biar paham. Sehingga lingkupnya itu tidak meluas, begitu. Apakah ini kepribadianku kah atau gimana sih, begitu Oke. kan? Oke Bu Ben, orang dikatakan memiliki kepribadian yang baik itu yang seperti apa Bu Ben? Oke, ini kan sebenarnya kepribadian itu bagaimana orang itu bersikap, tadi ya sudah ada poin-poinnya, perilaku ya, sikap, perasaan, kan begitu ya. Nah, pribadi yang baik itu seperti apa begitu?
orang itu pasti sudah fitrahnya diberikan akal, pikiran, begitu ya, sudah semuanya itu memiliki. Nah, bagaimana untuk menyikapi ataupun membatasi bahwa kepribadian itu baik atau tidak? Kita kan lihat dari sudut pandang budaya. Oke ya. Nah, budaya, misalnya nih ya, budaya di Jawa Timur itu unggah-ungguh sangat dibutuhkan. Beda lagi dengan di mungkin ngapunten ya, di Jakarta mungkin ya kadang terlalu kebablasan lah ya. Nah, itu akan menjadi suatu kebiasaan, kan menjadi suatu kepribadian begitu. Kayak misalnya kalau ke orang tua, kalau di Jawa Timur itu kan harus ngapunten Bu begitu, amit gitu ya. Itu kan menjadi suatu kepribadian bahwa orang di itu Jawa Tengah ramah. juga seperti Nah, itu Jawa ya. Tengah seperti itu. Nah, itu akan menjadi suatu kepribadian. Nah, itu menurut orang Jawa Timur, orang itu baik, kepribadiannya baik. Kemudian ada juga supel ya. Kalau supel itu kan di mana-mana. Halo guys, gitu kan, nyapa, welcome anaknya. Nah, itu akan menjadi suatu kepribadian. Nah, ketika saya menyampaikan, oh ini baik atau buruk, wah ini kayaknya subjektif banget kan ya. Nah, jadi bagaimana kita memahami kepribadian yang baik itu seperti apa? Kita harus bisa mengobservasi, oh kayak gini ternyata baik, oh ternyata ini buruk, ya kan? Mengikuti di mana dia berada. Iya, gitu. begitu. Cuman kepribadian itu sendiri ya, itu adalah ciri khas kita. Begitu. Jadi misalnya sudah kebiasaan kita itu, kepribadian kita tuh yang ramah, begitu. Ketika di Jakarta kita tidak akan mengikuti yang Tidak merubah gitu ya. Nah, tapi kita akan kepribadian ini kayak gini ya. Dan itu akan disukai sebenarnya, begitu. Kalau orang yang bermuka dua itu gimana? Apa bener nih? Apa bener nih ada istilah dua kepribadian? Ayo. Jadinya kepribadian ganda. Wah, ini nanti Di kemana-mana. depan aja baik, tapi di belakang ternyata enggak. Gimana Kalau nih kayak Bu gitu tuh Ben? gimana? Itu juga berkaitan dengan kepribadian. Ya, bagaimana dia menjadi dirinya sendiri. Berarti kan dia di depan orang lain pengen tampil baik, ya kan, pengen diterima. Tapi di tempat lain dia memiliki rasa iri, barangkali begitu ya. Nah, itu kan menjadi suatu kepribadian dia, ciri khas dia yang seperti itu. Apakah seperti itu bisa dikatakan good personality? Ya, kalau seperti itu ya tidak tentunya. Kalau dari mata subjektif saya ya kan, karena apa, dia tampilannya baik di cover aja, ya kan, tapi di dalam dirinya dia tidak menampilkan hal tersebut. Karena good personality ini sangat erat kaitannya dengan inner beauty, kepribadian dari dalam. Kalau good looking tadi kan dari luar. Nah, tapi kalau misalnya kepribadian ini dari dalam, karena itu sudah ditanam dari dulu. Dia mulai dari proses belajar, kemudian proses dia bagaimana memilah dan memilih, begitu, sehingga dia timbullah menjadi satu sosok kepribadian yang seperti ini, begitu. Oke, berarti kalau good looking itu kan berarti bisa dirubah ya. Oke. Kita bisa merubah gitu ya, Oke, maksudnya oke, good looking oke. menjadi lebih baik gitu Agar ya. lebih enak dilihat gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau good personality itu lebih ke tidak bisa ya, karena itu tadi sudah bertahun-tahun di dalam, mulai mungkin dari dia sejak kecil gitu loh ya. Jadi mungkin kalaupun Karakter dirubah, apa terkait dengan karakter ya? Iya, salah satu karakter itu kan bagian dari karakteristik dirinya, kepribadian, begitu kan, sikap, perilaku ya, kan itu akan menjadi suatu karakter. Karakter itu kan aplikasi dari sikap dan perilakunya ya. Oh, karakternya jadinya kayak gini. Nah, begitu ya. Gimana tadi pertanyaannya, Pak Dede? berarti good personality itu tidak bisa dirubah ya. Kalaupun ada anak nih, orang ini ya, tiba-tiba baik gitu ya, tiba-tiba dalam waktu semalam terus berubah gitu ya. Apakah itu akan bisa dikatakan, oh ini kepribadiannya berubah nih gitu? Apakah yakin seperti itu, maksudnya? Perubahannya perubahannya cepat gitu loh. Perubahannya Jadi cepat begini, gitu. Kita harus tahu konsep dulu ya, bahwa kepribadian itu memang asalnya itu dari gen juga ya. Gen itu berarti keturunan ya. Kemudian juga dari lingkungan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih, apakah bisa berubah atau tidak? Sebenarnya ada beberapa pengertian yang menyampaikan bahwa kepribadian itu memang menetap gitu. Artinya kan kekhasan, keunikan. Nah, cuman ketika mau berubah pun bisa, tapi bertahap.
Bertahap ya, Begitu, ada Kak Dedi, tahapan-tahapannya ya, gitu Karena ya. mungkin faktor lingkungan yang Iya, mempengaruhi. dari ya. kecil kan, itu kan dibentuk dari masa kecil. Berarti bisa dikatakan kalau pengaruh gen itu lebih besar sebenarnya ya untuk Ah. membentuk karakter seseorang. Ya. Artinya masalah lebih besar atau tidak ini juga ada campur baurnya dengan lingkungan, Bu. Oke. Begitu kan, ada gen, ada lingkungan tadi. Ketika dia kecil itu juga memberikan pengaruh gitu ya. Artinya kan kita punya bapak ibu. Kadang Hmm. bapak ibu kita tuh ada yang lembut, ada yang lebih egois gitu ya. Lebih strong. Lebih begitu strong. ya. Ya oke lah ya. Kebalikannya, ibunya yang strong, bapaknya yang Lahirlah anak ya. Anak itu kan orang tua bisa melihat, oh ini kayaknya mirip aku deh. Oh ini yang itu sudah ada gen dasarnya Oke. begitu. Kemudian dia akan dilibatkan dengan suatu lingkungan. Misalnya dia terbentuk dari gen dia keras ya. Misalnya. Kemudian dia memiliki sosok ibu yang lembut. Nah, itu akan terkontaminasi juga bisa. Begitu. Nanti akan terbentuklah anak ini belajarnya dari segi mana yang bisa dia ambil begitu. atau dibesarkan di Lingkungan yang berbeda dengan kakeknya, neneknya mungkin bisa pengaruh juga ya, iya, Bu Ben bisa, ya. bisa. Oke, kalau itu good personality ya. Sekarang kita kembali lagi yang good looking nih. Nah, good looking kan berkaitan dengan penampilan fisik ya. Nah, itu kan kadang kala ya kan itu berkaitan dengan selera gitu loh ya Iya, kan. Nah, benar. dengan Subjektif selera ya. yang berbeda tentu berbeda pula orang itu melihatnya. Nah, itu kalau seperti itu gimana Bu Ben? Itu tidak ya gak masalah karena memang good looking itu kan subjektif ya. Bisa jadi saya melihat Pak Dedi itu good looking, bisa jadi Bu Eki melihatnya tidak, kan begitu kan subjektivitas begitu. Cuman harus kita pahami bahwa good looking ini memang lebih kepada bagaimana penampilan kita itu dari kulit itu bersih gitu ya, kemudian rambut rapi begitu kan, berpakaian yang pantas. Kan ada juga berpakaian yang mewah mahal tapi dilihat itu nggak nyaman, Tidak sesuai tidak menarik. norma. Itu mungkin salah satunya seperti itu ya. Begitu. Nah sekarang ini kan ada fenomena ya, dimana fenomena suka dengan film-film Korea, anak-anak remaja saat ini ya. Korea itu dari dandanan sangat apa ya, sangat Flawless flower gitu. sekali begitu, Natural. natural. Kemudian juga dari berpakaian pun menarik. Itu kan mereka akhirnya oh itu kok menarik ya, good looking. Padahal kalau lihat dari wajah-wajah orang Korea, ngapunten, orang Indonesia tuh banyak ya. Oh ini kita Indonesia. Sebenarnya begitu, cuman karena mungkin mereka bisa memposisikan, bisa menggunakan pakaian yang mungkin disesuaikan dengan zamannya atau seperti apa, akhirnya terlihat menarik begitu kan, lebih ke menarik gitu kan, nyaman dipandang. Bisa jadi saya juga cuman memandang orang pakai koko dengan pakai sarung sudah menarik menurut saya begitu kan. Iya, dan aku kalau lihat cowok ya, kalau sudah tampilannya itu berantakan malah lebih menarik loh. Daripada yang pakaiannya itu rapi gitu. Nah, karena ada persepsi gini, ini orang cowok kok rapi banget, ngapain ini? Subjektif semua begitu. oke. Menurut Bu Eki itu seperti apa sih kan begitu ya. Nah, cuman identiknya memang good looking itu lebih kepada bagaimana sih penampilan fisiknya itu menarik. Nah, begitu. Kan ada kala nih, ada ya mungkin anak-anak yang masih menginjak remaja atau ya masa-masa remaja lah kayak gitu, atau dewasa awal gitu kan. Ada yang dia melihat satu figur, dia sangat menyukai figur itu dan dia berusaha mengikuti. Nah, padahal dia sendiri berbeda dengan figur itu. Jadi Tidak kayak cocok. bertabrakan. Nah, bagi sebagian orang itu bertabrakan. Tapi menurut dianya Dipaksakan dianya, gitu. Dia suka gitu loh. Dipaksakan harus dia suka gitu loh. Ya terserah kan, ini aku yang pakai Iya. gitu loh. Nah, seperti itu, apakah itu bisa dikatakan juga sebagai good looking gitu loh? Iya. Upaya untuk good looking. Upaya untuk good looking seperti itu. Apakah seperti itu bisa dikatakan? Oke. Jadi begini, berarti kan dia ada simpati, ada empati ya. Begitu kan. Dia memiliki figur yang seperti itu, Iya. sosok yang seperti itu. Bisa jadi tidak hanya melihat good lookingnya, tapi dia melihat aku pengen jadi seperti dia. Karena menurut dia itu hebat yang seperti ini misalnya ya. Ngapunten nih, jika ada misalnya dia memang orang yang lembut tapi sebenarnya dia ngefans sama orang-orang yang rocker. Oke. Misalnya ya.
rocker ya. Nah, sehingga dia mencoba, aku gimana sih, rocker itu kan identik dengan rambutnya yang gondrong, keren lah ya, lelaki yang keren begitu kesannya Itu ke dia. seleranya Cece itu yang gondrong-gondrong gitu. Kalau ada mahasiswa rambutnya panjang-panjang nggak apa-apa dong. ini cuma contoh saja. Ya, terus ya, kemudian dia mencoba untuk menjadi seperti dia, Oke. begitu kan? Artinya dia mencoba lebih kepada jati diri, berarti begitu Pak Dedi. Berarti lebih ke personality iya, ya berarti. personality-nya Oke. dia begitu kan. Dia tidak melihat penampilan, begitu kan? Tapi saya pikir kalau usia-usia remaja seperti itu wajar deh Bu Benita, Iya. karena itu merupakan proses ya. Betul. Dia untuk mencari Mencari jati jati diri, dirinya, iya, ngono. iya, Mungkin dia akan merasa saat itu dia cocok gitu loh, dan tapi lama-lama aku nggak nyaman gitu. Lama-lama seperti Iya, itu. masa Iya, coba-coba gitu kan. kan. Iya, Iya, betul. untuk masa. Tapi beda ya kalau udah tua. Sudah menetapkan. Kecuali kalau dia lagi boring gitu ya, beda lagi dan. Oke. Panjang jadinya nanti. Iya, tapi menarik dan karena kan yang dibahas seperti ini karena tapi penting nggak sih Bu Ben kalau misalnya kita harus memperhatikan good looking nih, kalau kita mau ke kampus, kalau kita mau ngajar, kalau sama teman-teman mahasiswa nih harus good looking nggak sih? Sangat penting Oh, ya. penting ya. Penting sekali, good looking itu sangat penting karena di dunia kerja pun sekarang itu syarat pun harus good looking. Oke. Nah, kenapa harus good looking? Karena dengan good looking itu gini, manusia itu belajar awalnya pastinya dari mata. Oke. Mata itu memberikan kesan. Nah, setelah ada kesan, baru dia akan melihat selanjutnya, kan Oke, begitu ya. oke. Nah, orang yang memiliki good looking, penampilan yang menarik, biasanya memang lebih diterima di kalangan masyarakat, begitu. Good looking yang dimaksud di sini adalah good looking sesuai standar pada umumnya. Ya, Bukan standarnya satu kelompok misalnya Iya, orang pada ini umumnya pada tentunya, umumnya pada gitu ya. Mungkin Umumnya. maksudnya gini, dan yang tetap sesuai dengan koridor, tidak menyalahi norma, etika masyarakat gitu. Iya, begitu. Ya, pasti seperti itu ya. Sangat dibutuhkan. Begitu kayak misalnya di lingkungan kerja, begitu ya. Misalnya di perusahaan itu identik dengan pakaian yang sangat rapi karena Oke. dengan seperti itu dia terlihat looking Oke. ya, mengesankan, mempesona, Iya, begitu benar. kan. Oke. Ada karismanya kan begitu Iya. ya. Nah, memang tapi benar enak loh, dan kalau melihat orang yang good looking Iya. itu, kita tuh juga yang terpengaruh lihat, kan. Dan pengen kayak gitu juga gitu. kayak seger aja gitu kalau ya. begitu ya. Karena dengan good looking itu juga ya bisa menambah kepercayaan diri. Oke. Oke kan, memberikan kesan positif pada dirinya dan orang lain memandangnya juga positif begitu kan. Tapi dengan tidak meninggalkan karakter aslinya, aslinya. ya harus menjadi diri sendiri Iya, gitu ya. Begitu. Jangan Oke. sampai kalau pas lihat film Korea ikutan film Iya. Korea gitu ya. Kalau pengen kesini, pengen India, pengen jadi India Iya, juga. kayak gitu. Kalau bukan pakai itu, besok aku juga Kayak itu jadinya ikut-ikutan gitu. Jadi tanggung jawab diri ya. Nah, itu gimana tuh? Jadi muncul pertanyaan nih. Nah, Iya. Kalau memang nggak bisa ini, dia tipe orang yang tidak punya pendirian nih Bu Iya, Benita, iya. ini gimana ini? Masuk dalam proses, nggak orang itu tetap dikatakan berproses atau bagaimana nih? Kalau dia berubah-berubah, aku pengen ini seperti itu, pengen ini berubah lagi gitu. Iya. Berarti ada masa-masa perkembangan yang terlewatkan, Bu. oh gitu ya, ada perkembangan. Bisa jadi ya. Seperti Jadi apa ini kan perkembangannya? begini nih. Ya, jadi seseorang itu kan pengen nyoba-nyoba itu di masa remaja kan. Harusnya. Ya kan. Namun ketika di masa remaja dia tidak terluapkan, ya, bisa jadi ya kedepannya juga kok jadinya pengen begini, Iya, pengen begitu. di usia Jadi yang kayak, tidak tidak semestinya gitu. semestinya. seolah Iya. jadinya kayak pingsan ya, pengen begini, pengen ikut-ikut begitu ya. Ada ketidakmatangan di sana. Oke. Cuman di sini ketika kita kaitkan dengan good looking, Bu, begitu nggih. Jadi good looking ini kan kesannya dia bagaimana melihat orang lain penampilannya. Oke. Begitu. Ketika menurut dia, oh ternyata penampilan kayak gini nih bagus nih, aku mau niru, Iya. begitu ya. Nah, dia akan meniru itu. Tapi menirunya itu tidak copy paste gitu. Oke. Persis, sama persis gitu ya, nggak seperti itu. Tidak, mungkin ternyata norma dia membuat di dalam kognitifnya itu akan menilai, oh ternyata
enak dipandang tuh kayak Pak Dedi misalnya ya, rapi, rambutnya ya disisir, dikasih minyak, dia akan mencoba begitu. Tapi aku minyak karena itu akan ternyata lebih keren gitu, lebih cakep kesannya, lebih menarik. Nah, begitu itu nggak masalah kalau seperti itu. Tapi beda lagi ketika misalnya dia sampai mengoplas wajahnya sampai menjadi seperti Pak Dedi kedua, itu beda lagi begitu kan. Nah, tapi wajar nggak ya Bu Benita ketika orang dewasa, misalnya dewasa, dikatakan dia sedang berproses karena dia telah pernah melewatkan masa perkembangan dia gitu loh. Itu wajar seperti itu atau mungkin ada nggak teori-teori yang bisa menjelaskan proses perkembangan yang berbeda seperti itu? Karena kalau aku pernah merasakan nih ya, ada sahabatku yang dia suka sekali kalau misalnya ngeliat itu dia pengen, kalau ngeliat itu dia pengen gitu loh. Serasa belum menemukan jati dirinya dia sendiri gitu loh. Tapi lama, tapi 30-an. Tapi ketika lama dia coba stylenya orang ini, stylenya yang dia tiru, akhirnya dia kembali lagi ke stylenya dulu gitu loh. Itu wajar nggak orang seperti itu? Ya sebenarnya kalau sudah masa-masa umur 30 itu kan lebih kepada karir ya, memikirkan karir ya. Sehingga kalau masih pengen nyoba-nyoba yang ABC ya bisa jadi ada yang ketidakpuasan di masa-masa perkembangannya di masa usia remaja. Ya entah itu apa, saya kurang memahami ya, karena setiap orang tuh punya persoalan masing-masing begitu Bu. Artinya gini, kalau di dalam teori humanistik, wah ini ke teori. Gak apa-apa dong, sambil belajar Bu Ben. Kan ada setiap orang itu memerlukan pengakuan diri. Diakui, pengen diakui. Nah, bisa jadi dia tidak menerima pengakuan itu sehingga dia pengen nyoba-nyoba biar bisa diakui. Nah, bisa seperti itu kan. Nah, ngapunten lagi orang ya bukan orang Indonesia, saya aja sendiri kadang itu untuk menghargai orang lain itu ya lupa. Padahal orang itu perlu dihargai. Gitu. Misalnya, wah Pak kamu keren. Orang Indonesia tuh bukan orang Indonesia ya, saya sendiri pun jarang ngomong seperti itu. Dan orang itu ternyata ketika kita menyampaikan itu tuh seneng tanpa disadari. Nah, mungkin apa ya? Bisa jadi kasus-kasus seperti itu Bu, ada orang yang perlu pengakuan. Ya, sebenarnya kamu tuh cantik dengan hal yang biasa, sudah cukup itu. Jadi lebih ke apa? Bukan ke dirinya dia sendiri jatuhnya seperti itu, karena butuh pengakuan tadi, jadi dia berusaha untuk merubah merubah. Ya setiap orang kan pengen merubah Pak De, sesuai dengan sebenarnya aku ini cocoknya seperti apa sih, ya kan kayak masih mencari apa yang pas buat saya ya, untuk aktualisasi dia begitu kan, aku yang pas tuh kayak apa. Mungkin kalau saya merasa aku aktualisasi diri saya nih ya kayak gini nih sudah cukup, ya kan. Ada orang lain merasa ini belum, aku berarti harus berubah lagi nih kayak apa. Nah itu dia masih belum menemukan, dan itu harus kita akui. Artinya gini, pengakuan kamu sudah dengan seperti ini sudah bagus loh, meskipun gak ditanya Bu Ben. Karena kesannya itu kayak memaksa gitu loh Bu Ben. Iya nggak sih, ada kesannya tuh kayak memaksa gitu, jatuhnya tidak sesuai gitu. Jadi lebih ke lookingnya tuh nggak dapat, justru nggak dapat gitu loh. Perlu kita sampaikan, maksudnya kita apa ya, kamu dengan berdandan berpenampilan seperti ini lo sudah cukup. Nah, dengan seperti ini kesannya malah berlebihan. Nah, kadang itu tidak terucap, kebiasaan kita tuh tidak terucap karena sungkan dan yang lain menyinggung begitu. Padahal itu dibutuhkan ya Bu. Itu dibutuhkan begitu kan. Gini Bu, ketika kita mau menyampaikan ke orang lain kan lihat sikon waktu emosinya kayak apa. Ketika dia lagi bahagia kita sampaikan saja, itu kan untuk kebaikan dia begitu, dengan cara-cara yang baik tentunya begitu ya. Karena apa, merubah looking tadi itu kadang-kala tidak sejalan dengan personalitinya gitu loh. Sebenarnya ada beberapa orang yang sudah good looking tapi nggak percaya diri nih Bu Ben. Gimana nih Bu Ben? Begitu. Bagaimana membuat dia percaya diri dengan good looking yang sesuai dengan karakter orangnya? Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan good looking dan
menyesuaikan dengan kepribadiannya ya, mungkin lebih tepatnya ya. Nah, itu begini, hubungannya dulu ya Bu ya. Jadi antara good looking dengan good personality ini sebenarnya memiliki hubungan yang erat. Oke, timbal balik. Iya. Nah, Kenapa saya bilang begitu ya? Karena begini, kalau kita hanya melihat good looking, oh ganteng, rapi, oke lah ya, fisik oke begitu. Tapi ternyata kita akan melihat kepribadiannya dia itu kasar. Itu akan menurunkan pesonanya. Bener. Ya kan? Iya. Akhirnya tidak menjadi good looking gitu. Benar nggak? Biasa aja. Jadi biasa aja. Iya, Nah, benar. sehingga memang antara good looking dan kepribadian ini, good personality ini sangat berkaitan begitu. Ada juga beberapa penulis ya artikel itu menyebutkan bahwa ternyata kita ini tidak hanya memiliki bondo bawaan. Kita ini jangan hanya merasa dengan good looking itu sudah cukup. Good looking itu sebenarnya adalah bawaan dari lahir kan, ganteng tampan kan bawaan. Nah, sebenarnya yang harus dibutuhkan itu, yang harus diapresiasi itu adalah good personality. Dengan good personality itu semuanya akan diangkat sama good lookingnya. Coba ya, ini perbandingan nih ya. Ada nih wajah ganteng ya, wajah ganteng begitu ya, sudah nicis banget, begitu keren dah. Ternyata satunya lagi ya, kepribadiannya ini kasar begitu. Terus ada lagi wajahnya itu pas-pasan tapi dia good looking juga, rapi begitu, sama ya, rapi tapi tidak seganteng secara fisik ini ya. Tidak seganteng yang tadi ya, tapi dia itu ramah. Pasti yang good looking itu yang mana? Yang kedua. Yang lebih menyenangkan dong. Iya, yang lebih menyenangkan tadi, yang ramah begitu. Ini akan tersisihkan secara tidak langsung. Nggak tahu lagi kalau yang itu terus kita suka gitu, tiba-tiba terus penasaran gitu kan, beda lagi. Begitu ya, begitu. Kok bisa dia kasar, aku bisa merubah dia kan gitu. Nggak masalah lah, barangkali nanti ada yang kayak gitu begitu kan ya. Jadi istilahnya di sini untuk yang good looking ini ya harus memang match sama kepribadian supaya menambah pesonanya tadi begitu. Jadi keluar gitu intinya kalau dia baik gitu dan nanti jangan muka dua dan susah loh muka dua itu. Jadi sulit bedainnya. Tapi lama-lama kalau orang muka dua itu ya lama-lama ketahuan kan, ketahuan karakternya juga. nggak bisa ditutupi oleh waktu proses sudah di sana itu. Iya betul begitu ya. Oke, jadi kesimpulannya nih Bu Ben, good looking sama good personality itu yang mana yang harus didahulukan? Apakah harus berjalan dua-duanya? Jika iya, seperti apa? Jika tidak, bagaimana? Waduh, ini analisisnya panjang. Pertanyaannya ini cuma satu pertanyaan ya, tapi jawabannya dua folio bukan? Ini bukan kesimpulan, ini namanya penjabaran. Ayo Bu Ben, gimana Bu Ben? Kayaknya dua-duanya dadanya ya. Saya bantu Bu Ben. Ya, jadi begini ya. Jadi karena memang kalau good looking tadi bisa proses belajar cepat, karena juga kepribadian itu belajarnya yang sudah dari masa kecil ya, akhirnya dia menjadi kepribadian yang seperti yang sudah ditetapkan itu tadi. Maka memang yang harus didahulukan itu dua-duanya itu harus semuanya perlu disadari. Nah, jadi perlu disadari, bukan mana yang didahulukan, tapi perlu sama-sama disadari. Oh, ternyata kepribadian itu penting bagi saya. Oh, ternyata good looking itu juga penting bagi saya. Jadi dua-duanya itu harus kita lakukan. Karena sama-sama punya kepribadian baik, tapi dia tidak bisa menempatkan diri. Kan juga tidak enak dipandang. Nah, jadi harus dua-duanya itu jadi satu begitu. Apa yang harus dilakukan ya? Pertama, memang kita harus banyak melakukan observasi ya. Iya, melihat ya. Iya, melihat-lihat ya.
lihat orang lain, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia menggunakan sesuatu, berpenampilan, kita lihat mana yang cocok bagi kita. Kan begitu ya. Artinya menyesuaikan diri kita lah, menyesuaikan budget kita begitu kan. Kan orang good looking itu tidak harus mahal. Ada loh Bu Ben, sekolah-sekolah yang untuk membentuk karakter kepribadiannya dia itu seperti di Surabaya itu banyak kok. Itu perlu nggak sebenarnya untuk seperti itu? Bagi yang mungkin pejabat yang mungkin punya tujuan-tujuan tertentu ya tidak ada masalah menurut saya. Dulu waktu aku SMA itu sempat Bu Ben ada sekolah, ada yang memberikan tawaran sekolah mengenai kepribadian. Iya. Jadi diajari cara jalan, cara makan yang baik, cara berpakaian, cara berbicara. Kayaknya itu penting enggak? Lebih kepada sikap ya. Attitude. Attitude. Ya tidak ada masalah sih kalau memang dia punya kepentingan. Tapi kalau misalnya menurut saya ya, kalau misalnya kita cuman ya sekedar relasi kita ya begini-begini saja, maksudnya saya tidak perlu ada aturan kita harus kalau makan garpu tuh pakai garpu ya makan, harus pakai garpu yang mana, pakai pisau tuh yang mana. Nah kalau misalnya kita butuhkan ya nggak masalah aja begitu. Tidak ada salahnya orang itu belajar. Misalnya Bu Eki atau saya pengen tahu deh caranya bagaimana sih bersikap ketika harus punya pertemuan makan malam dengan orang-orang penting, harus bagaimana, ada aturan boleh aja baju sih. Apa yang harus dipakai, nah itu sampai sedetail itu. Iya begitu. Kadang kan memang di dunia pemerintahan ya barangkali ada aturan, misalnya kalau pejabatnya pakaian ini berarti yang bawahnya harus seperti apa, kan biasanya ada aturan-aturan seperti ini ya. Kita kan juga harus memahami itu, jangan sampai melebihi. Nah itu ya kan harus ada, tahu lah di mana kita berpakaian yang layak dan di tempatnya begitu. Oke, begitu. Menarik juga. Untuk mahasiswa-mahasiswa Unipar nih, penting banget lo good looking sama good personality. Ayo belajar di sini, bisa bareng sama Bu Ben di sini. Iya, betul. Kalau lingkungannya itu baik, itu akan berpengaruh juga pada kepribadian kita juga baik juga nih. Baik, iya. Berarti penting juga nih milih teman nih ya. Sangat berpengaruh. Memilih teman sangat berpengaruh. Teman yang toksik ditinggalkan. Kan seperti itu. Iya. Karena kan akan berdampak ke personality kita kan pastinya kan seperti itu. Iya, begitu ya. Tapi penampilan juga bawa beban di pikiran gitu ya. Penampilan juga penting. Penampilan juga penting. Tapi aku enggak, kalau penampilan kalau cowok biasa aja. Aku tetap suka cowok yang biasa aja, nggak usah rapi banget, yang majang rapi dan. Oke Bu Ben, gitu aja. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kita kali ini. Sangat menarik ya pembahasannya ya. Bisa-bisa kalau Bu Ben penelitian lagi kita undang di sini ya. Kita lihat penelitiannya nanti. Oke, sampai di sini podcast kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast. Oke.